Oke guys, kembali lagi di channel gua Kang Dacun, yang dimana di sini kita buat menceritakan tentang mistis ya guys. Ya boleh buat kalian yang pengen menceritakan kepribadian kalian atau kemistisan kalian atau pengalaman horor kalian, boleh di komen atau kalian nanti boleh di sini nih. Gua kasih nomor buat kalian cerita ke gua, nanti gua bakal bikin video tentang cerita kalian, oke? Dan ini ada satu cerita dari temen ya, mungkin ya bisa dibilang temen. Dia udah nge-WA gua, pengen diceritakan juga kisahnya. Mungkin siapa tahu bisa menolong buat kalian yang menonton gitu. Siapa tahu kalian ada yang bisa mengarahkan ke orang yang pintar atau ustadz yang mungkin ilmunya lebih tinggi seperti itu ya guys ya. Nama katanya boleh juga disebut namanya ya, namanya Putra kayak gitu. Oke guys, si Putra ini nge-WA gua. Dia menceritakan tentang kisahnya sampai sekarang dia terkena guna-guna, oke guys, atau ilmu sihir seperti itu. Dan dia menceritakan tuh dari awal waktu dia kecil ya, katanya dia pernah tuh diikat sama keluarganya sendiri. Itu bisa dibilang mungkin sama ayahnya sendiri ya, bisa gitu. Boleh katanya diceritain aja gak apa-apa. Sama ayahnya sendiri kayak gitu. Entah motif bapaknya itu apa sampai dia mengikat si Putra ini gitu. Gue juga nggak tahu, dia juga nggak tahu, katanya nggak tahu motifnya apa gitu. Tapi gue pernah seingat dia tuh dia pernah ditali kayak gitu. Sampai emang dia tuh bukan nggak diurus ya, emang nggak diperhatiin seperti itu ya guys ya. Lanjut. Dan kenapa sih dia terkena guna-guna sampai 20 tahun ini, lebih dari 20 tahun ini, dan dia menghabiskan uang sekitar ya mungkin bisa kebeli mobil gitu ya guys ya. Karena dia udah pernah ke Ujang Bustomi juga, katanya udah 3 kali ke Ujang Bustomi, dan ya hasilnya ya mungkin sementara bagus, dan ke belakangnya ya masih kayak gitu guys. Nah, di sini dia menceritakan kenapa sih diguna-guna sama orang tuanya sendiri gitu ya. Karena orang tuanya dia tuh pisah, dan si Putra ini tuh dia ikut sama ibunya gitu, dan si orang tua yang cowok ini pengen rujuk, teman yang perempuan ibunya dia tuh nggak mau gitu loh. Makanya udah 20 tahun ini orang tua dari ceweknya si Putra ini tuh diguna-guna dan berdampak kepada si putranya ini gitu, dan sama abangnya bisa dibilang dia, karena dia berdua bersaudara kalau nggak salah ya, dia berceritanya kayak gitu. Dan lanjut, dia mulai hal-hal yang kayak ritual, hal-hal mistis dia lakukan tuh dia semenjak SMP kelas 2 katanya guys. Di SMP kelas 2 ini dia udah beberapa ke tempat-tempat hal atau orang-orang pintar gitu, bisa dibilang dukun mungkin ya. Dan dia pernah melakukan di mana dia menggali kuburan jam 2 malam. Gua bilang, kenapa kok jam 2 malam kau gali kuburan, dan itu pun kamu masih SMP gitu. Lu gak takut kah? Aku bilang gitu kan. Gua gak takut, karena gua udah terselimuti hal hitam dari masa kecil dia gitu. Jadi dia udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu ternyata guys. Dan dia lanjut cerita, pas dia menceritakan itu dia mengubur sesuatu di kuburan itu. Dia gali cuma seperti segini, sesiku katanya. Dia gali sesiku, terus dia masukkan barang yang mungkin itu dari dukunnya atau dari orang pintar, kita sebut orang pintar ya, dari orang pintar itu, supaya dia terhindar dan keluarga dia itu terhindar dari hal-hal mistis itu. Karena orang tuanya itu sering kesurupan ya guys ya, orang tuanya itu sering kesurupan, dia bilang kayak gitu. Dan setelah dia melakukan ritual itu, mengubur entah itu tali, entah itu barang, entah itu kain kapan, gua nggak tahu, dia nggak nyebutin, pokoknya dia ngubur sesuatu gitu ya. Entah dia bilang, nggak tahu juga kenapa dia nggak mau bilang ya. Itu katanya emang udah SMP dan sekarang dia kuliah ya guys ya. Dan setelah 3 hari penguburan itu, di kuburan, nggak tahu kuburan siapa juga, itu terletak di Jawa Barat. Dia boleh bilang itu terletak di Jawa Barat, dia nggak mau tapi secara rinci di mananya ya, cuman dia di Jawa Barat. Dan setelah itu 3 hari kemudian, si orang pintar yang ngebantu si Putra ini dia meninggal guys.
Loh kok bisa tuh? Katanya ilmu yang orang tuanya kirim ke dia ternyata ilmunya nggak main-main gitu loh. Sampai ada beberapa jiwa yang kata si Putra ini orang pintarnya udah 2 orang yang tiba-tiba udah tidak ada gitu ya, bisa dibilang meninggal gitu. Mungkin emang kekuatan magic yang sangat luar biasa ini mungkin ya. Dan ada orang juga yang bilang bahwa si Putra ini memiliki sosok yang gagah di belakangnya itu. Sosok yang gagah seperti ya mungkin seperti Raden, entah prajurit kayak gitu ya guys ya. Pokoknya itu sosok orang gagah perkasa yang orang pernah lihat. Dan dia tuh pernah cerita katanya dia tuh nggak pernah takut sama orang pun, dan kayak kepala sekolah pun dia lawan gitu guys, kayak gitu ya. Dia nggak pernah takut, tapi dia pernah menceritakan bahwa ketika dia ada orang yang beli katanya, ada orang yang beli, dia ngerasa takut gitu loh. Itu padahal orangnya biasa aja gitu, dia pakainya kayak ustadz tapi dia ngerasa takut, tiba-tiba ngerasa takut. Dan orang itu bilang katanya, kamu tuh ada sosok seperti prajurit, panglima, gagah perkasa katanya. Kamu ya bisa dibilang itu penjaga dirimu. Dan si orang itu tiba-tiba dia tahu bahwa si Putra ini tuh kok tahu bahwa dia tuh terkena guna-guna gitu setelah udah 20 tahun ya guys ya. Dan dia udah beberapa orang, mungkin bisa dibilang udah ratusan orang yang dia samperin, dan itu pun nihil gitu. Dia pun nihil sampai dia ke apa bisa dibilang ke Ujang Bustomi pun pernah dia sekitar 3 kali katanya. Dan yang paling parahnya itu dia banyak mengeluarkan uang kepada orang-orang pintar, ustadz entah itu lagi, dia udah mengeluarkan banyak uang. Mungkin bisa dibilang mobil pun bisa kebeli gitu guys, karena sekali jalan tuh dia menghabiskan sekitar 5 juta buat transport, buat makan, buat nginap katanya seperti itu. Dan sampai sekarang pun dia masih bergelut di hal mistis ini. Tapi dia udah tobat buat dia kayak ke dukun, ke orang pintar kayak gitu ya. Dia udah nggak melakukan ritual-ritual seperti dulu gitu. Waktu dia SMP, dia sering waktu SMP-nya. Dan dia juga mungkin bisa dibilang ya stres juga ya guys ya. Kita orang udah misalkan udah pisah terus diguna-guna sama orang tuanya sendiri, entah dibuat apa, mungkin bisa dibilang dibuat tumbal, tapi dia sekarang masih hidup. Alhamdulillah ya, mungkin dia sekarang masih hidup. Bukan mungkin lagi, karena dia udah menceritakan sesuatu ke gua ya tentang mungkin itu perjalanan hidup dia gitu. Sampai sekarang mungkin dia belum bisa menentukan atau belum bisa menyembuhkan ibunya tersebut gitu ya. Mungkin bisa dibilang ibunya sering kerasukan ya. Ketika emang tertentu dia bakalan kerasukan seperti itu. Dan belum ada orang yang bisa menyembuhkan keluarga dia gitu. Mungkin buat kalian yang bisa bantu boleh WA gua pasti WA gua udah ditaruh ya di tadi di video sebelumnya, boleh di chat gua. Dan buat kalian yang pengen cerita tentang mistis, horor, atau tentang kalian pernah terguna-guna, pernah terpelet, boleh ya langsung di WA gua, ceritakan kisah kalian, oke? Dan mungkin ini penutup ya guys ya. Si Putra ini sekarang menjalani hidup normal, nggak seperti dulu yang dimana dia sering kesana kesini buat mencari pertolongan yang black magic seperti itu. Dan sampai sekarang pun itu masih, dan dia udah tidak peduli dengan hal mistis. Mungkin dia mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa mungkin ya guys ya, kepada Gusti Allah. Dan itu cerita yang dia ceritakan ya, satu cerita aja sih yang di kuburan itu ya, dia menanam apa. Cuman emang banyak dia, kisah-kisah dia tuh kayak entah dia ngelakuin apa, entah dia ritual apa, itu sebenarnya banyak. Mungkin ini durasinya kurang banyak ya guys ya. Buat kalian yang pengen mendengarkan ceritanya lagi, mungkin kita boleh nanti panggil orangnya mungkin ya guys ya, karena dia sekarang lagi ada di Jogja juga. Dia mungkin entah itu liburan atau apa, mungkin kuliah juga. Boleh di
komen ya guys ya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih yang udah menonton video gua. Semoga apa yang diinginkan tercapai ya guys ya. Yuk, bye.